Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifa binti Karyawan dan rekan-rekan saya Winda Hidayatul Laili dan Teguh Prasetyo Effendi akan mempresentasikan hasil makalah kami dari kelompok pertama yang berjudul Kurikulum sebagai Sistem. Pembahasan yang pertama akan saya bahas mengenai kurikulum. Teman-teman tentunya sudah pernah mempelajari mengenai kurikulum, pengertiannya secara bahasa, secara istilah seperti itu, dan sudah dijelaskan oleh Bu Zeni minggu kemarin. Ini saya akan ulas kembali mengenai kurikulum. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi lebih singkatnya, kurikulum itu adalah program pembelajaran yang direncanakan oleh lembaga pendidikan secara sistemik untuk mencapai kelancaran dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pendidikan. Nah, ingat teman-teman, jadi kurikulum itu adalah sebuah program pembelajaran yang direncanakan secara sistemik. Karena sistemik, maka di dalam kurikulum yang terdapat komponen-komponen itu, komponen tersebut saling berkaitan atau berkolaborasi sehingga menghasilkan suatu tujuan dari kurikulum itu sendiri. Karena pembahasan kita yaitu pengertian kurikulum sebagai sistem, kita pelajari dulu sistem itu apa sih teman-teman. Jadi sistem itu adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Ingat ya teman-teman, suatu unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Kata sistem sendiri berasal dari bahasa Latin atau sistema dan bahasa Yunani atau systema, dan memiliki arti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Nah teman-teman, karena kurikulum tadi memiliki suatu komponen-komponen dan komponen itu saling berkaitan sehingga membentuk tujuan yang sama, maka di dalam inilah yang dinamakan kurikulum sebagai suatu sistem, karena memiliki suatu unsur tadi, unsurnya itu yaitu komponen-komponen dan saling berkaitan sehingga memiliki tujuan yang sama. Tujuannya yaitu dari kurikulum itu sendiri. Di dalam kurikulum tersebut kan memiliki komponen-komponen ya teman-teman, yang saling berinteraksi tadi. Komponen kurikulum itu seperti apa sih dan ada berapa banyak sehingga bisa menjadikan suatu tujuan gitu ya. Jadi komponen kurikulum itu ada 5 teman-teman yang akan dijelaskan oleh selanjutnya yaitu komponen kurikulum. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu tujuan, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian komponen yang pertama yaitu tujuan. Tujuan pendidikan ini direkomendasikan sebagai pengembangan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia melalui latihan spiritual, intelektual, perasaan, dan kepekaan fisik, sehingga membuat manusia terus berkembang. Contohnya tujuan pendidikan dalam Islam seperti menjaga budi pekerti, pembentukan jiwa, atau secara singkat lebih mengutamakan keutamaan atau fadilah. Komponen yang kedua yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran secara garis besar
dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instructional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran sendiri pada hakikatnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari silabus, yaitu perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam materi pembelajaran itu harus disusun dengan logis dan sistematis. Artinya, dalam materi tersebut ada teori, konsep, prinsip, dan lain-lain. Komponen kurikulum yang nomor 3, yakni strategi pembelajaran. Jadi komponen kurikulum adalah hal-hal yang harus ada, yang wajib ada dalam kurikulum. Salah satunya adalah strategi pembelajaran. Bagaimana cara pembelajaran itu dilaksanakan, pasti setiap guru, kemudian setiap sekolah memiliki strategi yang berbeda-beda pada saat pembelajaran. Saya contohkan untuk strategi pembelajaran ya. Ketika ada kurikulum K13, itu mengharuskan ada indikator pembelajaran itu harus menerapkan kondisi menyenangkan, keberagaman cara mengajar, dan menantang. Itu pasti setiap guru, setiap sekolah memiliki pengaplikasian yang berbeda, penyampaiannya itu berbeda-beda, namun indikatornya sama. K13 harus menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, beragam, dan menantang bagi siswa. Jadi komponen kurikulum strategi pembelajaran ini memang sangat penting. Ya kalau nggak penting nggak dimasukkan komponen. Harus ada komponen strategi pembelajaran itu seperti apa, penggambarannya seperti itu tadi, salah satu contohnya strategi pembelajaran K13, indikatornya seperti itu tadi. Kemudian pengaplikasiannya mungkin berbeda setiap guru dan juga setiap sekolah, tapi indikatornya sama. Strategi pembelajarannya harus menciptakan kondisi yang menyenangkan, beragam, dan juga menantang. Lanjut kepada poin komponen kurikulum selanjutnya yang nomor 4, ada organisasi kurikulum. Jadi bukan hanya masyarakat yang punya organisasi, tapi kurikulum juga harus dilakukan pengorganisasian. Supaya apa? Supaya berjalan dengan baik, efektif, dan juga tertata rapi. Jadi kurikulum itu jelas, nanti pencapaian tujuannya juga cepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengorganisasian kurikulum itu sendiri ada 6. Pertama ada mapel terpisah. Seperti yang telah kita ketahui, mata pelajaran itu pembelajarannya kayak di SMP, pembelajarannya terpisah. Mata pelajaran ini, gurunya ini, pengajarnya ini pasti terpisah. Saat penyampaian KBM-nya terpisah dengan mata pelajaran yang lain. Itu untuk organisasi kurikulum yang mapel terpisah. Kemudian organisasi kurikulum yang kedua, mapel berkorelasi. Berkorelasi itu berfungsi, berhubungan juga bisa, saling difungsikan, saling berhubungan. Kemudian organisasi kurikulum yang ketiga ada bidang studi. Jadi pengumpulan beberapa mapel yang sejenis. Contoh ada mata pelajaran di MTS MA itu akidah, akhlak. Jika dikumpulkan jadi satu, ada bidang akidah dan akhlak itu sebenarnya beda, namun dapat dijadikan satu jadi aqaid. Itu penyampaiannya bisa sekali, bisa satu kali pembelajaran. Itu yang bidang studi contohnya. Kemudian yang selanjutnya untuk organisasi kurikulum yang nomor 4 ya, berarti
Yang nomor 4 ada apa ini namanya, program berpusat pada anak. Program berpusat pada anak ini ada ketika ketika kegiatan di sekolah ada kegiatan, balik mohon maaf ngomongnya, ketika sekolah atau lembaga pendidikan memiliki kegiatan, bisa menerapkan organisasi kurikulum yang programnya berpusat pada anak. Jadi harus seimbang ya, tidak materi terus, tidak pembelajaran terus, tapi juga ada sesi di mana siswa atau pelajar itu harus diberikan pengalaman, pengetahuan secara umum dengan kegiatan-kegiatan. Kemudian yang selanjutnya inti masalah. Jadi organisasi kurikulum yang selanjutnya nomor 5, inti masalah. Ini penyajian masalah-masalah, kemudian coba dipecahkan bareng-bareng bersama para siswa. Tujuannya menyiapkan mental para siswa nanti ketika lepas dari sekolah dihadapkan dengan berbagai masalah hidup dengan ilmu yang telah diperoleh, dengan pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh di jenjang pendidikan. Diharapkan siswa-siswa dapat terjun langsung untuk menghadapi berbagai masalah yang akan dihadapi ke depan. Kemudian lanjut untuk organisasi kurikulum yang terakhir adalah electric program. Jadi mencari keseimbangan antara seluruh organisasi kurikulum di atas. Sebuah organisasi apapun itu harus seimbang sesuai dengan tempatnya, agar tujuan organisasi tercapai. Begitu juga kurikulum. Jadi volumenya, intensitasnya itu harus merata dari ke-6 organisasi kurikulum tadi. Kemudian waktunya juga harus rata. Jadi ketika pengorganisasian kurikulum ini mendapatkan electric program seimbang, maka nanti tujuan kurikulum akan tercapai dengan baik. Tujuan kurikulum yang komponen kurikulum yang pertama tadi. Oke, itu untuk organisasi kurikulum. Komponen kurikulum nomor 4 tadi kita ulangi lagi. Komponen kurikulum ada 5 ya. Pertama disampaikan Mbak Winda, tujuan. Kemudian komponen kurikulum nomor 2 adalah materi pembelajaran. Kemudian komponen yang ketiga adalah strategi pembelajarannya. Komponen yang nomor 4 organisasi kurikulum. Dan ini komponen yang terakhir, ya ini adalah komponen evaluasi kurikulum. Komponen evaluasi kurikulum merupakan komponen kurikulum akhir untuk mengetahui hasil capaian komponen-komponen sebelumnya. Jadi untuk mengetahui hasil capaian organisasi kurikulum, strategi pembelajaran, materi pembelajaran, dan tujuan dari kurikulum itu sudah baik atau belum, ini terdapat pada saat evaluasi. Evaluasi ini sangat penting karena kurikulum jika tidak ada evaluasi maka tidak akan ada perbaikan. Contoh K13 sekarang itu pasti ada plus minusnya. KTSP dulu pasti ada plus minusnya. KTSP setelah KTSP dirasa cukup, ada evaluasi, kemudian lahirlah K13, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dihilangkan, apa yang harus dikurangi. Hal-hal tersebut dilaksanakan ketika evaluasi. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan materinya mengenai komponen-komponen kurikulum. Kepada Bu dosen saya haturkan mohon maaf sebenarnya apabila saat penyampaian saya kurang jelas. Teman-teman juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin jika saya ada salah kata, tutur kata yang kurang berkenan. Kembali kita review, komponen kurikulum ada
5. Tujuan, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan yang terakhir evaluasi. Diingat-ingat teman-teman untuk komponen kurikulum. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman saya nanti bermanfaat, dan semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala bala. Sekali lagi, apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.